Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini ada kecenderungan para pemuda menunda pernikahannya. Tentu bukan karena kemauan mereka semata ya, tapi karena juga lingkungan membentuk demikian. Banyak para pemuda membayangkan bahwasanya pernikahan itu hanya sebatas indahnya bulan madu. Padahal kalau dia hanya membayangkan indahnya bulan madu, dikhawatirkan pernikahan itu tidak bisa berlangsung lama atau hanya bertahan dalam hitungan bulan. Kemudian kalau seorang pemuda membayangkan bahwasanya pernikahan itu berkenaan erat dengan beban tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, berupa sandang pangan papan yang tentu saja nilainya tidak murah, bisa jadi selama-lamanya para pemuda itu akan terus menunda pernikahannya. Artinya penundaan para pemuda itu menikah bisa disebabkan karena menunggu datangnya faktor cinta dalam kehidupan yang dirasakan di dalam hatinya, atau yang kedua menunggu kondisinya mapan untuk menikah. Tentu saja ini tidaklah tepat. Kalau kita tengok para orang tua kita dulu, ada di antara mereka yang menikah karena terbiasa, atau boleh dibahasakan kalau orang Jawa bilang witing tresno jalaran saka kulino, cinta karena terbiasa. Dari mulai cinta yang biasa kemudian bertumbuh semakin besar, levelnya semakin meninggi, dan itu membuat mereka semakin nyaman, justru seperti itu. Meskipun ada juga yang love at first sight, cinta pada pandangan pertama, tapi berapa banyak yang seperti itu? Saya yakin sekarang tidak terlalu banyak yang seperti itu. Bahkan sekiranya cinta pada pandangan pertama ini dengan level cinta kadarnya yang sangat tinggi, kalaulah tidak dijaga, dirawat, bisa saja itu akan semakin hari semakin menipis sampai kemudian layu dan mati. Ya. Begitupun ada juga di antara mungkin pasangan keluarga hari ini yang rumah tangganya baik-baik saja, bahkan karena pernikahan itu terjadi karena merasa tidak ada yang lainnya. Misalkan karena dijodohkan oleh orang tuanya, karena dijodohkan oleh guru ngajinya, karena ketemu kawan lamanya dan merasa dia sudah layak untuk menikah dan tidak perlu ditunda-tunda lagi, maka pernikahan itu terjadi. Mungkin kita bisa sedikit belajar dari salafus saleh. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya bermaksud menceraikan istri saya." Ketika kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan kepada laki-laki itu, atas dasar apa Anda ingin menceraikan istri Anda? Maka kemudian laki-laki menjawab, karena aku sudah tidak mencintainya lagi. Ya, jadi maknanya yang model tipikal cinta love at first sight, cintanya sudah semakin berkurang, lalu kemudian layu dan mati. Maka kemudian Amirul Mukminin dengan keras mengatakan, celaka kamu, di mana letak penjagaan dan rasa malumu? Bukankah pernikahanmu sudah kalian bangun dengan cinta? Artinya sebesar apapun perasaan cinta itu, kalau tidak dirawat dan dijaga, makin lama akan layu dan mati. Mungkin fenomena yang terjadi saat ini disebabkan karena paradigma yang keliru tentang apa makna cinta. Selama ini memahami bahwasanya cinta sebagaimana idealisme yang digambarkan oleh para biduan maupun film-film yang ditayangkan baik di layar lebar maupun di televisi, di mana digambarkan dua orang saling jatuh cinta, pipinya memerah, hatinya berbunga-bunga, menggebu-gebu, menyala-nyala, begitu seterusnya. Mungkin bisa dipahami bahwasanya mawaddah itu juga bermakna demikian. Karena mawaddah salah satu maknanya adalah mahabbah, perasaan cinta yang seperti itu. Atau al-wudda, perasaan cinta yang menyala-nyala, yang senantiasa ingin berdekatan. Atau mahabbatu syai' wa tamanika ini, kalau menurut Imam Al-Asfahani, tidak ada yang salah dengan itu semuanya. Tetapi sekali lagi, kalau itu tidak dijaga dan dirawat pun juga makin lama perasaan cinta itu akan semakin meredup, kemudian kehilangan nyalanya, bahkan kemudian juga bisa mati. Bahkan sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta pun tidak selalunya menjadi satu-satunya motivasi orang itu mempertahankan pernikahannya. Karena
Pernah suatu ketika ada seorang yang bernama Abu Gursah. Abu Gursah adalah seorang laki-laki yang banyak atau sering menceraikan istrinya, sampai kemudian terkenal di kalangan para sahabat adalah dia laki-laki yang gemar menceraikan istrinya. Suatu ketika Abu Gursah ingin menepis anggapan itu, maka dia menghadirkan Ibnu Akram untuk datang ke rumahnya, bermalam di rumahnya, ya. Kemudian Abu Gursah ini berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, katakanlah dengan jujur, apakah kamu membenciku?" Maka kemudian istrinya mengatakan, jangan Anda tanyakan itu kepadaku. Pertanyaan apa ini? Tanyakanlah hal yang lainnya. Maka kemudian sekali lagi Abu Gursah mengatakan, "Wahai istriku, jawablah dengan jujur demi Allah, bukankah kamu membenciku?" Maka kemudian perempuan itu dengan suara lemah mengatakan, "Iya." Maka kemudian Abu Gursah langsung mendatangi sahabatnya Ibnul Ikram, kemudian mengatakan, Ibnul Akram ini kemudian mengatakan, "Kamu dengar sendiri kan, kenapa selama ini saya menceraikan istriku? Karena mereka semua mengatakan membenciku." Maka kemudian Abu Gursah membawa masalah ini ke pengadilan di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Amirul Mukminin menghadirkan istri dari Abu Gursah itu yang baru saja diceraikan, datang bersama bibinya. Kemudian Amirul Mukminin bertanya, "Wahai Fulana, benarkah apa yang kamu katakan bahwasanya kamu membenci suamimu?" Maka kemudian dengan terbata-bata wanita ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, aku adalah orang yang bersegera dalam bertaubat kepada Allah. Wahai Amirul Mukminin, aku adalah orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya akan mengatakan sesuatu hal dengan nama Allah dan mengatakan sesuatu yang tidak sebagaimana hal yang sebenarnya dengan membawa nama Allah? Maka aku mengatakan yang sebenarnya." Maka kemudian Amirul Mukminin mengatakan kepada wanita itu, "Lain kali kalau begitu berbohonglah, karena berapa banyak rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta. Bukankah lebih banyak rumah tangga itu dibangun atas dasar nasab dan Islam?" Artinya dalam hal ini boleh saja seorang suami membohongi perasaannya untuk mengatakan mencintai istrinya. Dan itu satu hal yang boleh. Di antara 3 perkara yang diizinkan berbohong adalah, yang satu adalah berkenaan dengan kebohongan untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Kemudian yang kedua, berbohong untuk dalam rangka strategi peperangan. Kemudian yang ketiga adalah seorang suami yang berbohong kepada istrinya, ataukah sebaliknya dalam rangka untuk membuat senang, untuk menyamankan batin perasaan pasangannya tersebut. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai para pemuda yang sudah saatnya menikah, tidak harus menunggu datangnya cinta Anda meminang seorang wanita. Wahai pemuda yang sudah saatnya usia menikah, Anda tidak harus menjadi kaya lebih dahulu sampai kemudian Anda menikah. Semoga Allah mudahkan langkah para pemuda yang hari ini masih menunggu-nunggu, menanti-nanti, ya. Sekali lagi, yang namanya jodoh itu bukanlah dicari, tapi jodoh itu mendapatkan. Berusahalah untuk menjadi yang sebaik mungkin. Semoga Allah segera mempertemukan dengan jodoh sebagaimana kualitas diri kita sendiri. Wa'alamu bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.